Yap, video di awal adalah gambaran pasukan berani mati Jokowi ketika jadi apel siaga pada tanggal 22. Tapi sayangnya tidak jadi. Dan hal ini menjadi bahan ejekan para netizen lagi. Saya kira ada-ada aja ide netizen untuk bagaimana agar bisa memberikan komentar-komentar pedasnya terhadap Mulyono dan juga para penjilat-penjilatnya yang mengatasnamakan pasukan berani mati Jokowi. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak seperti apa sindiran-sindiran para netizen. Untuk itu langsung saja ke videonya. 20 juta pasukan berani mati Jokowi. 20 juta loh. Kira bener adanya ya. Alah, makan coba dulu biar enjoy ya kan. Gue pikir ada, gue udah ketakutan, wah ada nih. Ternyata bukan 20 juta. Saya Jokowi apel siaga berani mati, tapi sebaliknya 20 juta bakal kelaparan. Karena Jokowi bikin statement bakal ada ancaman 85 juta pengangguran di 2025. Bahan pangan melonjak masal ya. Gaji kita makin kecil. Jogetin dulu gak sih? Makan coba keju dulu nih, pakai nasi emak anjing. Sebelumnya gue kasih saran nih, kalau ntar nggak sanggup beli lauk, beli ini aja nih, coba keju pakai nasi nih, andalan gue. Pasti enak dah. Siap-siap aja, kali aja bener 2025 gitu kita pakai sus ya. Itu pasukan berani mati konyol bela Mulyono terjadi nggak sih? Katanya kan acaranya tanggal 22 September 2024. Berarti kan hari Minggu kemarin ya, tanggal 22 September gitu kan, yang katanya akan dihadiri oleh 20.000 orang katanya gitu kan. Tapi kok nggak ada kabar beritanya sih ya, nggak ada gaungnya gitu loh. Gue scroll gitu kan, gue cari-cari, kok nggak ada kabar beritanya sama sekali gitu kan. Tapi gue nemu sih ya satu video ya, nggak tahu itu bener apa enggak gitu. Itu acara gerakan 22 September katanya, berani mati konyol bela Mulyono. Kok agak-agak nyerempet-nyerempet ke G30 SPKI ya, gerakan 30 September. Ngeri ya. Tapi itu katanya itu gitu kan. Makanya saya nggak mau dibilang sebar hoax gitu ya. Tapi itu katanya gerakan 22 September. Ya, coba cek videonya, itu banyak banget yang hadirnya gitu loh. Banyak di mana, Bang? Cuma beberapa biji. Nah, itu videonya beneran gak sih? Itu video kemarin 22 September yang gerakan berani mati bela Mulyono. Makanya gua nanya, itu beneran gak sih gitu. Takutnya gua dikira nyebar hoax gitu kan. Padahal itu gua juga video nemu gitu kan. Tapi yang gua lihat juga itu kok ladusing sih. Jadi gue sumpah nih, gue penasaran banget loh, segimana gitu banyaknya yang 58% itu gitu loh ya. Kepo banget gitu, pengen banget lihat pergerakan yang 58% itu gitu ya. Mungkin coba aja gini ya, dibatalkan ya pelantikan si Fufu Fafa itu ya, atau enggak dilantik dulu lalu diseret ke penjara gitu ya. Pengen tahu lah perlawanan dari 58% itu ya, pendukung Fufu Fafa itu ya. Pengen tahu aja gitu, mereka akan militan enggak gitu ya untuk membela si Fufu Fafa itu ya. Pasukan berani matinya kok nggak ada ternyata, Pak D. Skambur aja kamu. Pasukan berani mati itu adanya di tahun 1982. Itu filmnya Imam Tantowi, Pasukan Berani Mati. Bintang itu Barry Prima, Roy Martin. Pasukan berani mati sekarang. Eksistensi keberadaan pasukan berani mati Jokowi hanya bualan belaka, omong kosong belaka, dan hanya sebuah cerita fiktif yang ternyata tidak bisa nyata. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya kekuatan Jokowi itu di tengah masyarakat telah hampir punah. Bahkan di tengah-tengah relawannya yang selama ini Jokowi terlihat punya tempat sangat tinggi. Boleh saya katakan saat ini
hampir hilang lenyap. Karena relawan-relawan Jokowi hampir semuanya sekarang sedang berburu di jalur Pak Prabowo. Semua berlomba-lomba ke sana untuk mendapat tempat duduk. Semua berlomba-lomba untuk mendapat tempat di barisan Pak Prabowo. Dan mereka beramai-ramai meninggalkan Jokowi secara perlahan. Kita melihat sekarang bagaimana ancaman dari pasukan berani mati bela Jokowi ini ternyata hanya omong kosong belaka, dan tidak terlihat ada gerakan real dari relawan-relawan Jokowi yang selama ini tampil terdepan, tampil eksis ketika ada sesuatu yang terjadi kepada Jokowi atau tampil dalam perayaan-perayaan yang melibatkan Jokowi. Sekarang mereka hilang lenyap entah kemana. Relawan Jokowi sedang sibuk merawat dirinya untuk bisa mendapat tempat duduk di lingkaran kekuasaan Pak Prabowo. Dan itulah politik. Jokowi akan ditinggalkan oleh semua pihak yang tidak akan lagi mendapat keuntungan politik, keuntungan pribadi, dan keuntungan ekonomi dari posisi Jokowi. Inilah faktanya. Bahkan Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya merasa mulai ditinggal oleh orang-orang yang sampai datang kepada dirinya. Memang begitulah politik. Kekuasaan itu manis bagi para kaum pragmatisme dan kaum oportunis. Dan sekarang semua perlahan meninggalkan Jokowi. Pasukan relawan berani mati bela Jokowi hanya omong kosong yang tidak bisa ditunjukkan secara nyata oleh relawan-relawan Jokowi. Dan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Jokowi. Sama seperti bualan. Saya harus menyatakan bualan Jokowi tentang IKN. Yang katanya mau tinggal di IKN, berkantor di IKN. Sampai saat ini tidak terlihat dan tidak ditunjukkan keseriusan Jokowi bahwa memang IKN sudah layak dijadikan sebagai kantor pemerintah. Jokowi hanya mati-matian menjadi opinion maker, membentuk opini bahwa seolah-olah IKN sudah siap dan bisa ditempati. Bahkan semua buzzer-buzzer politiknya di media sosial bekerja mengampanyekan, mengirim video-video animasi tentang kehebatan IKN, bukan video yang nyata. Adapun video yang nyata hanya diambil dari sudut-sudut tertentu supaya seolah-olah IKN itu sudah bernapas dan hidup serta bernyawa. Dan kembali kepada pasukan relawan Jokowi, di mana mereka semua saat ini? Jokowi harus berhitung dan harus menyiapkan diri ditinggal oleh para pengikutnya, dan akan beralih kepada Prabowo Subianto ketika mereka mendapat tempat. Dan tidak akan ada yang tersisa. Mungkin yang tersisa saat ini hanya orang-orang yang mengandalkan Jokowi menitipkan dirinya kepada Prabowo supaya dipakai, supaya jasanya dipakai, supaya tenaganya dipakai. Di luar itu tidak ada. Dan yang terlihat gencar sekarang di situ hanya segelintir orang. Di antaranya Budi Ari, Ketua Umum Projo, Silverster Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, dan yang lain. Padahal relawan Jokowi itu ada banyak sekali. Kalau mau didata secara real, ribuan. Yang eksis hanya ratusan, bahkan puluhan. Tetapi di mana mereka semua sekarang? Beralih dan berpindah. Bahkan Silverster pun, Ketum Solmed, sudah sangat terlihat sangat membela sekali Prabowo dan keluarganya. Bahkan sampai harus menjadi juru bicara ketek Erina Gudono. Aduh. Saya berharap Jokowi akan mendapat pelajaran politik bahwa ternyata kesetiaan itu sangat mahal di kancah politik kita. Dan Jokowi adalah salah satu orang yang menabrak dan menjual kesetiaan itu untuk kepentingan politik pribadinya. Yap, itulah berbagai komentar dari Bang Ferdinand maupun para netizen terkait dengan pasukan berani Pak Mulyono yang tidak jadi turun di tanggal 22. Ini adalah bukti bahwa pasukan berani mati Jokowi hanya omong-omong semata, tidak punya nyali untuk membuktikan kecintaannya terhadap Jokowi, sehingga kita bisa menilai bahwa pasukan berani mati Jokowi ini sebentar lagi akan meninggalkan Pak Jokowi sesuai apa yang disampaikan oleh Bang Ferdinand tadi. Dan itu pasti, namanya politik ya seperti itu. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.